Pak Ayom Buwono, Kajur dari Teknik Sistem Perkapalan yang akan memaparkan bagaimana sih teknik sistem perkapalan itu. Ya, tentunya panjang lebarnya kami persilahkan kepada Bapak Ayom. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat semua nih Pak Guru, Ibu Guru, dan adik-adik semua. Sekarang saya ingin memaparkan sekilas mengenai Fakultas Teknologi Kelautan di Universitas Dharma Persada. Universitas Dharma Persada, terutama teknik perkapalan dan teknik sistem perkapalan sudah berdiri sekitar 35 tahun yang lalu, ya tepatnya tahun 1986. Dan tahun ini sudah memasuki usia ke 35 tahun. Nah, kami punya dua program studi di Fakultas Teknologi Kelautan. Yang pertama adalah teknik perkapalan, ya, itu bicara merancang dan mendesain ya kapal-kapal yang ada di laut, ya, wahana apung dan lain sebagainya. Mungkin kalau adik-adik pernah dengar istilah arsitek, ya, kalau arsitek itu kan di gedung atau bangunan, ya. Kalau di sini teknik perkapalan itu adalah arsiteknya kapal. Jadi yang membangun atau merancang dari awal hingga kapal siap digunakan atau diluncurkan. Nah, berikutnya adalah teknik sistem perkapalan. Ini sedikit berbeda dengan teknik perkapalan. Kalau tadi teknik perkapalan itu bicara perancangan dari bodinya atau desain daripada bodi dan lambungnya. Kalau di teknik sistem perkapalan itu adalah isinya, ya. Beberapa di antaranya adalah semua sistem-sistem yang bekerja di dalam kapal sehingga sebuah kapal itu bisa bergerak dan beroperasi sesuai dengan fungsinya. Nah, ini dunia perkapalan pada umumnya itu seperti ini, ya. Tujuan akhirnya adalah mendesain sebuah kapal yang aman, ya, aman dari kondisi lingkungan seperti gelombang, arus, angin, ya, dan cuaca, sehingga beberapa sistem harus dirancang supaya kapal bisa beroperasi dengan baik. Saat ini emisi gas buang di dunia perkapalan sudah wajib diturunkan sehingga desain kapal dan desain sistem perkapalan seoptimal mungkin bisa menurunkan penggunaan energi yang saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil. Tapi sedikit nanti akan berubah, ya, penggunaannya menjadi sumber energi terbarukan seperti pemanfaatan matahari, ya, energi matahari, angin, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bidangnya di Fakultas Teknik Kelautan, yaitu mengoptimalkan desain tadi, ya, dari bodinya, ya, lambung, ya, mengoptimalkan supaya hambatan dari kapal itu bisa sekecil mungkin sehingga energi yang digunakan bisa efisien. Nah, apalagi tadi di slide sebelumnya kita sudah punya gambaran bahwa ada batas-batas emisi yang harus kita turunkan sehingga pemanfaatan sumber energi dari fosil sedikit demi sedikit akan kita turunkan dan kita menggunakan sumber energi terbarukan. Mungkin kalau adik-adik pernah dengar renewable energy, yaitu sudah masuk ke dunia rancangan teknik perkapalan maupun teknik sistem perkapalan, di mana pemanfaatan sumber energi matahari, angin, dan lain sebagainya sudah mulai digunakan. Bahkan saat ini kalau adik-adik pernah dengar mobil listrik, ya, motor listrik, sepeda listrik, dunia maritim dan khususnya perkapalan dan sistem perkapalan sudah masuk kepada penerapan penggunaan kapal-kapal listrik, di mana baterai-baterai lithium yang mungkin adik-adik pernah lihat di handphone yang kecil, ya, di beberapa peralatan elektronik, dan saat ini sudah mulai diterapkan di bidang sumber energi penggerak kapal. Nah, nantinya adik-adik kalau belajar di Fakultas Teknik Kelautan itu jadi apa sih sebenarnya? Nah, prospek kerja bidang perkapalan ini luar biasa, ya. Beberapa di antaranya bidang-bidangnya luas sekali, di bidang transportasi, perikanan, bahkan pariwisata. Adik-adik pernah dengar transportasi yang membawa bahan bakar minyak, ya, gas, minyak, ya, kapal-kapal feri, ya, kargo, kontainer. Nah, itu adalah bidang-bidang yang
dipelajari di Fakultas Teknologi Kelautan. Nah, siapa sih yang membutuhkan itu? Ya, beberapa jelas yaitu pemerintahan, kementerian-kementerian, ada Kementerian Perhubungan, ya, Kelautan Perikanan, bahkan kalau masuk militer itu ada Angkatan Laut, ya, mendesain kapal-kapal militer. Mungkin adik-adik pernah dengar PT PAL ya mungkin ya. Di sana adalah bagian dari profesi yang nanti adik-adik akan jalani. Ada juga BUMN ya, Pertamina, Pelni ya, Pelindo itu Pelabuhan Indonesia, Pengerukan dan lain sebagainya. Di samping itu ada yang namanya Biro Klasifikasi, di mana di sini beberapa di antaranya ada BV ya, Biro Veritas, RINA, ABS itu American Bureau of Shipping, LR Lloyd Register, NK itu Nippon Kyokai Kyokai, dan CCS. Galangan kapal juga pasti membutuhkan, jika adik-adik nanti belajar di Fakultas Teknik Kelautan, maka galangan-galangan kapal sangat membutuhkan, terutama untuk pembangunan kapal-kapal baru, pemeliharaan, reparasi kapal, atau industri komponen perkapalan. Ya. Di samping itu juga ada perguruan-perguruan tinggi sebagai tenaga pengajar, terutama bidang maritim. Kalau adik-adik bertanya, kalau mau kerja di bank bisa nggak? Ya sangat bisa sekali, karena perbankan, asuransi, dan lain sebagainya juga bagian dari yang mensupport industri maritim di Indonesia. Ini adalah beberapa karir ya yang bisa adik-adik ikuti nanti di galangan, di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sama di Biro Klasifikasi sebagai surveyor, sebagai perancang, baik permesinan, kelistrikan, pemipaan, ya, lambung, ya, terus sebagai inspektor juga, auditor juga, ya, untuk bidang-bidang yang akan adik-adik jalani ketika nanti lulus dari Fakultas Teknik Kelautan. Nah, ini adalah beberapa alumni kita yang sudah bekerja di dunia kerja di bidang maritim, ada di galangan, ada di konsultan, ada di inspektor sebagai surveyor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beasiswa yang juga tadi Mbak Lina juga sudah sampaikan bahwa Universitas Dharma Persada juga akan memberikan beasiswa ya, buat seluruh prodinya ya, dalam hal ini termasuk Fakultas Teknik Kelautan. Jadi kalau ada adik nanti diterima, masuk dan tertarik ya, kami welcome sekali dan ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Kami juga pernah mendapatkan kesempatan ya pertukaran mahasiswa Unsada ke Jepang dalam program Genesis. Ini juga adalah bagian yang adik-adik bisa dapatkan dengan jika adik-adik berprestasi ya di perkuliahan atau bidang akademis. Nah, ini juga ada Sakura Science ya. Ini program pengenalan pertukaran budaya ya antara Indonesia dengan Jepang. Itu juga merupakan bagian yang akan adik-adik bisa dapatkan ya. Kalau adik-adik nanti bisa juga berprestasi di belajar di Fakultas Teknik Kelautan. Nah, ini adalah contoh lomba-lomba mahasiswa yang pernah kita ikuti ya. Lomba mendesain kapal, lomba race ya, balap kapal ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga prestasi yang lain ya, kita pernah juga menjadi juara 1 Festival Wirausaha Mahasiswa Sekopertis Wilayah 3 ya. Ini kita juga pernah dapatkan. Nah, ini adalah beberapa contoh juga gambar lomba RC ya, di ITS kalau nggak salah ini. Dan mengikuti juga seminar-seminar yang melibatkan juga adik-adik mahasiswa yang belajar di Fakultas Teknik Kelautan. Lomba esai juga kita pernah ikuti dan menangkan. Ya. Ini adalah bagian dari contoh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk meng-create ya kreativitas mahasiswa di FTK ya, baik teknik perkapalan maupun teknik sistem perkapalan.
Nah, ini juga pernah kami ikuti juga, beberapa mahasiswa kami dikirim ke PT PAL untuk sertifikasi ya, jenis untuk program pengelasan ya. Ini adalah kerjasama Unsada dengan BUMN. Ini adalah contoh kegiatan untuk studi lapangan di Pelabuhan Merak dan kunjungan ke galangan-galangan kapal untuk lebih mendalami ya pengetahuan bidang desain perkapalan maupun desain sistem perkapalan. Ada kunjungan pelabuhan, juga kegiatan kuliah tamu, ya, kunjungan galangan, dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa yang sudah lebih dari berada di semester 7 atau lebih dari 100 SKS juga wajib melakukan yang namanya kerja praktek mahasiswa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini adalah contoh kegiatan-kegiatan sidang baik kerja praktek maupun sidang tugas akhir yang harus dilalui kalau adik-adik nanti berada di semester akhir. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang tadi foto-fotonya sudah kami sampaikan. Ini dalam bentuk tulisan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Fakultas Teknik Kelautan. Saya kembali ke Mbak Puji. Silakan Mbak Puji. Ya, mungkin Pak Ayam ada dari guru ya yang akan bertanya, mungkin Pak Abdul, Pak Syarif, Hidayat, dan lain sebagainya. Karena waktu kita diberikan nggak banyak ya Pak. Iya, terima kasih Pak Silakan Ayom. kalau ada Ya. yang Silakan kalau ya betul. Silakan kalau adik-adik ada yang bertanya. 3 penanya pertama akan mendapatkan voucher free pendaftaran. Nah, ayo adik-adik. Silakan. Atau dari orang tuanya mungkin ingin bertanya tentang Unsada, program beasiswa ya, dan akademik dan non-akademik. Juga ada hafiz Al-Qur'annya, juga ada beasiswa. Dari ibu bapak gurunya mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Kami persilakan. Ya, mungkin Ibu Lina ingin menambahkan tentang Unsada, program-programnya atau beasiswanya. Baik Mbak Puji, ya, sebentar informasinya. Kami sudah buka pendaftaran mahasiswa baru sejak tanggal 8 Februari yang lalu, dan kami akan menerima adik-adik semua dengan senang hati by online. Apakah adik-adik ingin masuk di salah satu prodi di 4 fakultas tadi? Untuk lebih lanjutnya, kita boleh lihat di web kita pmb.husada.ac.id atau bisa berhubungan langsung dengan Ibu Puji. Dan kemudian kami Universitas Dharma Persada ini sangat mengerti akan keadaan pandemik saat ini. Untuk itu kami tidak banyak untuk memungut biaya-biaya. Kami tidak ada uang ujian, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang gedung, ya. Kami hanya memungut 2 komponen saja, yaitu BPP pokok per semester, per 6 bulan, dan biaya SKS-nya. Dan itu bisa dicicil. Nah, adik-adik semua, kami sangat berharap adik-adik dapat masuk ke Unsada, sehingga bisa menikmati fasilitas yang kami berikan, dan bekerja sama di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di dalam dan luar negeri itu sendiri. Dan kami tentunya menyediakan banyak fasilitas. Jika pandemik ini berakhir, ada fasilitas transportasi, yaitu bis kampus secara gratis yang akan antar jemput adik-adik semua selama perkuliahan 4 tahun. Begitu. Mungkin Pak Ayam kira-kira sulit nggak sih dari anak SMK PGRI 1 ini untuk masuk di Fakultas Teknologi Kelautan itu, apa harus bagaimana? Ada kriteria tersendiri kah? Apa gimana Pak Ayam?
Oke, Mbak Lina, terima kasih pertanyaan. Bagus sekali tuh pertanyaan dari Mbak Lina. Umum ya bagi teman-teman, adik-adik di baik SMA maupun SMK, sangat-sangat mungkin sekali untuk bisa kuliah di teknik perkapalan maupun teknik sistem perkapalan, karena pelajaran-pelajaran semester 1 dan 2 itu juga nanti sudah kami rangkum, kami mix ya, yang mudah kalian nanti ikuti, terutama untuk teman-teman adik-adik dari IPA maupun IPS. Karena memang di Fakultas Teknik Kelautan itu memang ilmunya adalah ilmu terapan. Jadi bukan ilmu murni seperti fisika, matematika atau kimia ya, yang itu kalau dikenal dengan MIPA. Ini adalah ilmu terapan. Jadi ilmu terapan itu dari manapun adik-adik berasal, kami bisa berdayakan, kasih pembekalan mata kuliah-mata kuliah yang nantinya adalah mata kuliah-mata kuliah yang akan diterapkan di pengetahuan mengenai teknik perkapalan maupun sistem perkapalan. Jadi kalau ada adik-adik yang dari IPA, IPS atau dari manapun, silakan masuk mendaftar ya. Dan itu mudah. Silakan, kita juga ada portal web di situ yang kalau adik-adik butuh informasi atau bisa langsung ke kami menanyakan gimana sih kalau kuliah di FTK itu mengikuti mata kuliah apa saja nih di semester 1, 2 sampai selesai. Silakan, saya begitu Mbak Lina. Terima kasih. Iya Pak, masalahnya kan namanya perkapalan identik dengan berenang. Kayaknya adik-adik yang nggak bisa berenang gimana nih gitu? Apa gimana nih gitu? Jadi mungkin gini, ya memang banyak ya, mayoritas yang pertama kali melihat perkapalan itu dalam pikirannya mungkin, wah ini harus berlayar kan, seperti jadi pelaut. Bukan, Dek. Jadi tadi saya juga sudah jelaskan bahwa kalau ada adik pernah dengar yang namanya arsitek ya, arsitek kan bicara gedung ya, merancang rumah dan lain sebagainya. Nah, teknik perkapalan dan teknik sistem perkapalan itu adik-adik nanti menjadi arsiteknya kapal dan arsiteknya sistem perkapalan. Jadi nggak usah khawatir masuk nanti jadi pelaut ya, nggak mungkin lah itu, karena bidang kita ini S1 perancangan ya, merancang. Jadi kita prodi kita itu adalah merancang kapal dan merancang sistem perkapalan. Mungkin itu Mbak Ina, terima kasih. Ya, Silakan silakan Mbak Bapak Ina. Ibu yang ingin bertanya, Ya. siswa-siswinya. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan Pak. Ya, saya Fajri, guru SMK PGRI 1 Jakarta, ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama terkait dengan biaya kuliah. Untuk awal itu apakah bisa diangsur atau tidak? Lalu untuk perkuliahan, apakah dimungkinkan untuk kerja sambil kuliah di Unsada? Ya, itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajri pertanyaannya. Baik. Untuk biaya, kami memang secara umum akan memberikan pencicilan 2 kali Pak Fajri ya, yaitu yang karena komponennya hanya 2, PPP pokok per semester per 6 bulan ditambah SKS. Nah, per SKS itu kan ada dibagi dengan 3 item, yaitu reguler pagi, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 hingga pukul 5 sore. Itu tergantung dari prodinya masing-masing. Kemudian reguler malam, Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 5 hingga pukul 10 malam. Nah, yang ketiga adalah kelas karyawan. Saat ini kelas karyawan kita itu hanya untuk 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, prodinya Akuntansi dan Manajemen, dan kelas karyawan untuk Fakultas Budaya dan Bahasa dan Budaya, Inggris dan Jepang gitu. Nah, tapi untuk teknik kita belum ada kelas karyawan, hanya reguler pagi dan reguler malam. Nah, ketentuan yang diberikan oleh pimpinan kami yaitu 2 saja, yaitu dibayarkan ketika sudah mengikuti ujian, tes tertulis, tes kesehatan, dan wawancara bila diperlukan, kemudian dinyatakan lulus, harus membayar 3 registrasi. Registrasi ini hanya untuk sekali, karena itu untuk kepentingan asuransi kecelakaan selama setahun, biaya UKM-nya untuk kemahasiswaannya, kemudian jaket alma mater.
Nah, kemudian membayarkan BPP tadi. Nah, BPP tadi tergantung dari prodinya masing-masing kan berbeda gitu. Nah, dibayarkan ditambah dengan SKS. Jika adik-adik semua ingin membayar ketiga komponen tadi, akan diberikan diskon Rp350.000. Namun akan mencicil 2 kali, yaitu di awal BPP-nya dan nanti sebelum UTS SKS-nya. Tapi buat adik-adik semua yang ingin atau dalam tanda kutip belum mampu untuk memberikan hanya 2 kali, boleh mencicil. Yang penting saat UTS itu sudah lunas apa per bulan. Tapi ada namanya keikatan bahwa ada surat menyurat lah bahwa kita membayar sekian, kita akan membayar sekian. Jadi itu toleran buat kita untuk itu, Pak. Karena kami tidak memungut apapun, saya sudah sampaikan tadi. Nah, ya, kalau untuk kelas Karawin kan sudah saya sampaikan tuh yang malam saja. Kami belum bisa untuk gini, ketika nanti dia misalnya sambil kerja nih, tapi shift-shiftan. Nah itu belum bisa Pak, karena itu masih kurikulum kita belum bisa untuk itu, karena LDDT belum bisa untuk itu Pak. Ya, saya terima kasih, mau Bu. tambahkan Mbak Lina. Silakan Pak Ayom. Ya. Jadi untuk di Fakultas Teknologi Kelautan memang ada juga yang kuliah di malam hari. Rata-rata mereka itu memang bekerja, tapi masih masuk yang disebut sebagai kelas reguler walaupun di malam hari. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau ada yang ingin bekerja di pagi sampai siang atau sore, terus malamnya ingin kuliah belajar di FTK, silakan saja. Sangat-sangat terbuka buat kami. Terima kasih. Begitu Bu, Mbak Lina. Ya, ada lagi Pak yang ingin sampaikan, Pak Fajri atau yang lainnya? Ya, Bu Puji, bagaimana ini lanjutannya? Mungkin adik-adiknya malu bertanya Pak Ayom ya, karena mungkin mesti baru mendengar Fakultas Teknologi Kelautan dan lain sebagainya. Ya. Iya Pak Raji, silakan. Ibu lain boleh bertanya, boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji, Wahyuni. Oh, nggak nyambung. Pak Fajri Sudah Pak, sudah masuk. masuk. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bapak. Masuk Pak. Bu Puji, kami dari guru SMK PGRI 1 akan menanyakan yaitu jumlah SKS dari S1 Unsada jurusan kelautan itu jumlahnya berapa SKS sampai S1, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nggak kelas jauh selain dari kelas pusat? Itu aja 2 pertanyaan kami sebagai guru SMK PGRI 1. Sekian, terima kasih atas jawabannya. Jawab Pak Ayom, Pak. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ini. Emang banyak juga ditanyakan ya. Apakah jumlah SKS-nya berapa sih gitu ya. Jadi umumnya untuk level S1 sesuai dengan kriteria dan aturan dari Kementerian Ristekdikti itu adalah minimal 144 SKS Bapak. Jadi 144 SKS itu sudah termasuk tugas akhir ya, kerja praktek ya, skripsi dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama mengenai SKS. Jadi minimal itu 144 SKS dan bisa diselesaikan paling cepat adalah 8 semester ya untuk 144 SKS. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai kelas jauh, mohon maaf mungkin untuk Fakultas Teknik Kelautan mungkin belum ada menawarkan untuk kelas jauh dalam arti kuliah di luar lokasi ya seperti di remote area atau lain sebagainya.
Tapi saat ini kita masih menjalani kuliah daring di mana perkuliahan dijalankan secara online. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Ya Pak Rozak. Jadi kita SKS-nya itu 144 sampai 146 ya Pak ya. Dan untuk sastra Cina mungkin ada jarak jauh, dia di Tangerang dan juga di daerah kota Pak. Untuk yang jurusan lain belum, kami masih di Unsada. Ada juga kelas karyawan yang Jumat Sabtu. Seperti itu. Ya, sebagai informasi Ibu Puji dan teman-teman dari Unsada, Ya. Bahwa di SMK BGR 1 Jakarta ini kami sempat ada klub Jepang, Ibu. Oh, Ya, ya. namun Sekali, Bu. untuk Ya. kurang lebih 5 tahun terakhir ini itu sudah tidak terbentuk lagi, sehingga waktu itu setiap anggota klub Jepang yang sudah kelas 12 itu banyak sekali diarahkan ke sana, ke Unsada. Ya mungkin bisa ada kelanjutan MOU atau mengirimkan kontingen dari sastra ataupun D3 bahasa Jepang untuk bisa mengisi kembali di sekolah kami gitu. Itu ini aja sih. Ya mudah-mudahan aja bisa terlaksana nanti gitu. Amin, amin ya. Baik, memang Ya, kita atau sering yang dari bahasa Inggris juga bisa mengadakan itu kerjasama di English Club di sini dan lain-lain. Oh ya, baik. Nanti coba saya sampaikan ya Pak ya, Jepang dan Inggris ya. Ya, untuk adik-adik juga kita beasiswanya ini tidak hanya untuk bahasa dan budaya Jepang atau Inggris ya, tapi keseluruhan ya dari semua jurusan dan semua fakultas. Dan juga beasiswa ke Jepang itu pun juga bisa didapatkan oleh jurusan lain gitu. Jadi tidak hanya Jepang, tidak hanya Inggris ya yang akan kita berangkatkan ke Jepang, tapi semua jurusan. Nah tentunya dari Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan juga ada kok yang ke sana ya Pak Yam ya, Genesis Iya, dan betul. lain-lain gitu. Iya, betul itu. sekali. Ini apa nih? Nah, tadi ide bagus tuh ada yang bertanya. bisa dicatat ya Mbak Puji, Mbak Lina, Ya, itu bagus sekali. Karena memang klub-klub itu di SMA maupun SMK juga mulai tumbuh ya. Jadi artinya ya, juga betul. memperkenalkan sejak awal mengenai Budaya, ya. prodi-prodi yang ada di Unsada. Bagus sekali tuh, nanti kita akan tidak lanjuti. Mungkin begitu Bu Puji dan Mbak Lina. Baik Pak, nanti coba kita lanjutkan ya Pak Fajri ya. Jepang dan Inggrisnya ya Pak ya. Nah di sini ada chat nih. Saya Ade Widiawati dari Bisnis Daring dan Pemasaran ingin bertanya, apakah ada syarat khusus untuk masuk jurusan yang dipilih? Nah, mungkin Pak Ayam bisa bantu atau Ibu? Ya itu prodi yang maksudnya yang kemana itu, mungkin Mbak Lina kali yang bisa jawab. Oh. Untuk jurusan apa ini, Dek? Mungkin untuk jurusan bisnis dan pemasaran ya? Kita nggak ada syarat. Bukan. Ya, ekonomi mungkin ya. Kita dari ekonomi bisa masuk dari SMK ataupun SMA ya. Dengan syarat nanti nilainya itu kalau misalnya 7,7 itu bebas tes. Atau misalnya untuk yang lainnya 8,5 ke atas. Gitu. Ada yang lain? Ya, di SMK PGRI 1 Jakarta ada jurusan bisnis daring dan pemasaran, itu jurusan bisnis online dan marketing. Kalau ingin sesuai jurusan, itu bisa masuk ke manajemen, nanti konsentrasinya ke pemasaran. Iya, betul. Lalu untuk biaya lagi Bu, apakah biaya itu harus disetorkan sesuai dengan gelombangnya, apalagi ini di gelombang awal nih, gelombang 1. Apabila ada siswa-siswi kami ketika
sudah membayar lalu diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, apakah ada pengembalian biaya atau prosedurnya itu bagaimana? Terima kasih. Iya Pak, gini. Ya, jadi untuk biaya memang kita ada 3 komponen ya, registrasi, BPP, dan juga SKS ya Pak ya. Nah untuk awal bisa membayar registrasi dan BPP, nanti SKS-nya belakangan tidak apa. Atau misalnya adik-adik atau orang tua juga ingin membayar secara cicilan, kita boleh nanti hanya bikin surat pengajuan saja, berapa yang ingin dicicil atau misalnya per bulan gitu ya, karena kita mempermudah ya Pak ya, tidak mempersulit seperti itu. Saya tambahin ya Pak Puji ya. Jika Ya, boleh, adik-adik sudah silakan. masuk di Unsada, tapi dia sudah dapat di PTN. Namun uangnya yang akan kita berikan kembali dengan menyertakan surat keterangan bahwa dia dapat negeri akan dikembalikan 50% jika ketiga komponen itu sudah dibayarkan Pak, misalnya gitu. Gitu. Jadi ketiga itu, jadi BPP, registrasi, BPP dan SKS sudah dibayarkan semuanya, baru kita kembalikan, ada ketentuannya gitu Pak. Tapi kalau dapat negeri, kalau dapat swasta juga itu tidak akan kembali. Gitu. Ya, baik Bu, Iya, terima Pak. kasih. Jadi bisa dikembalikan ya 50% ya Pak ya. Ada lagi atau kita cukupkan? Ya, jadi adik-adik jangan takut ya untuk terus berusaha dan bersemangat ya tentunya. Dan kami juga mendoakan supaya adik-adik ini lancar ya, lancar ujiannya dan juga lancar dalam memilih apa nih jurusan yang tepat gitu ya. Seperti itu. Mungkin dari Pak Ayam ada yang mau ditambahkan Pak untuk generasi milenial nih. Silakan. Terima kasih Mbak Puji. Untuk adik-adik nih, kalau tadi ada yang kurang dari kami memaparkan mengenai penjelasan Unsada secara umum maupun prodi teknik perkapalan dan teknik sistem perkapalan, silahkan adik-adik bisa bertanya. Tadi udah saya masukkan nomor WA saya, itu yang pertama jalurnya. Yang kedua juga bisa langsung datang ya ke kampus Unsada di Pondok Kelapa. Kami siap menerima pertanyaan atau keraguan-keraguan apa dari adik-adik semua ya, yang nanti akan kami jawab ya. Kami jawab, jadi menghilangkan keraguan adik-adik semua untuk yakin bahwa ada pilihan yang adik-adik pilih adalah tepat untuk masa depan kalian. Mungkin itu Mbak Puji, terima kasih. Silakan Mbak Puji. Ya, betul. Terima kasih Pak Ayam. Pak Badri boleh nggak Ya, nanya terima sedikit lagi? Boleh silakan. Bu Lina, ini ada beberapa siswa yang pernah bertanya juga sistem SKS. Nah, yang dipertanyakan di situ berapa biaya per SKS, sehingga rinciannya itu kami akan tahu sehingga mudah untuk menjawab kepada yang bersangkutan nanti. Itu aja yang kami mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rezak. Saya bantu menjawab ya Pak ya. Yes, Ya, untuk SKS-nya itu. Ya, terima kasih. Untuk SKS-nya kita kelas pagi itu 150 Pak per SKS, 150 per SKS. Kalau kelas malamnya 175 per SKS. Kalau kelas karyawan 200.000 per SKS. Jadi untuk awal ini kita paket 22 SKS. Nanti untuk semester selanjutnya tergantung IPK, nilai yang didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi tersebut. Misalnya hanya mendapatkan IPK-nya sekian ya, nanti SKS-nya juga berkurang atau bertambah. Itu Bu, rating SKS dari peringkatnya itu ada tahapan untuk keringanan biaya juga. Untuk Misalnya keringanan dari ya. IPK 20 IPK sampai ke berapa gitu.
Kalau untuk keringanan biaya nanti bisa dicicil kok Pak. Oh, gitu. Bisa dicicil sampai ujian akhir selesai. Masih gini Bu, untuk tingkatan Tingkatannya. IPK itu yang tertinggi, misalnya ada pengurangan enggak dari apa nih jumlah biaya yang ada? Iya, tidak ada Pak. Oh, Tidak ada. Tapi kita beasiswa juga banyak ya di semester 3 ke atas ya Pak ya. Jadi biasanya anak-anak nih berlomba SKS, mendapatkan SKS yang tinggi ya, nanti bisa juga mendapatkan beasiswa seperti itu. Kalau untuk pembayaran sama semuanya. Ya. Terima kasih Bu Lina atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi Pak Fajri? Atau dari teman-temannya? Sudah Bu, sepertinya Bu. Sudah ya? Ya, mau persiapan buat tryout. Oh ya, baik. Oke. Ya mungkin Pak Yom cukup ya Pak Yom ya? Udah cukup mungkin. Sudah cukup ya. Oke, Bu Lina mungkin sedang sibuk ya. Ya, baik. Kira cukup ya adik-adik, para orang tua, kita guru-guru, Pak Fajri, terima kasih. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, boleh chat saya atau juga datang langsung. Nanti mau ke Fakultas Teknologi Kelautan bisa ketemu Pak Ayom, Bu Santi, dan rekan-rekan yang lainnya ya. Iya. Ya, kami bisa cukup. Terima kasih. Mungkin bisa foto bersama ya untuk dokumentasi. Mbak Yuni bisa bantu? Ya Bu. Ayo adik-adik, Di-on kameranya. di-on-in ya. Adik-adik kami tunggu ya. Kalau misalnya mau bertanya atau mau ke kampus, mau lihat-lihat dulu kampusnya ya, seperti apa itu. Unsadah siapa? Mungkin saya tambahkan Pak. Mungkin saya tambahkan Iya, sedikit. Bu Lina, silakan. Dari Universitas Dharma Persada, kita akan cita-cita luhur para pendiri kita juga lah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan dibuat sulit kalau itu bisa dimudahkan. Jadi adik-adik semua, yang penting ada niat belajar dulu, ada niat untuk meneruskan, untuk mencapai cita-cita dari orang tua yang sendiri. Boleh berkomunikasi dengan kita, komunikasikan dengan baik. Kita welcome karena kita begitu banyak yang harus kita sampaikan, baik itu beasiswanya, tidak kita kerjasama dengan baik sehingga keluaran kami, maksudnya lulusan kami itu ada lulusan yang siap pakai di dunia industri, karena kami akan memberikan begitu banyak pembelajaran perkuliahan di Unsada, baik itu matrikulasi, baik itu dari segala macamnya. Begitu buat semuanya. Ya, itu Pak Rujak yang bisa sampaikan. Kalau masih adik-adik yang masih malu bertanya, silakan langsung chatting kita atau kirim email atau WhatsApp kita. Karena janji kita 3 orang penanya yang terbaik akan kita berikan voucher pendaftaran free sebesar Rp350.000. Demikian mungkin apakah Mami masih diberikan waktu apa cukup sekian Pak? Cukup Ibu. Ya cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya SMK PGRI 1. SMK PGRI. Ya, kami berharap anak didik Bapak sesuai dengan di awal saya ikutin tadi, ingin menciptakan SDM yang bagus nantinya, harapan keluarga dan harapan kita semuanya. Amin. Dan kami tunggu kehadirannya di Universitas Dharma Persada. Tetap sehat dan tetap ada komunikasi yang baik. Terima kasih dan saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.